Inilah berbagai kisah selebritis demi sebuah penampilan. Demi cantik dan sempurna, ternyata Syahrini wajib memakai bulu mata palsu. Benarkah ia tak percaya diri jika tak memakai bulu mata palsu? Lalu apalagi rahasia cantik Syahrini? Tak hanya kompak di panggung, trio macan kompak juga merawat diri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, mereka habiskan waktu seharian. Saking sibuknya jadwal, benarkah mereka anggap sebuah refreshing? Lantas bagaimana dengan kisah Dausmini yang ikut mengantar sang istri menyulam alisnya? Benarkah membuat Dausmini sampai pangling? Lalu, benarkah pula penyanyi Indah Dewi Pertiwi ganti kuku seminggu sekali? Takut gendut, Ashanty pun ikut senam Zumba yang sedang ngetren. Benarkah hal itu dilakukan Ashanty lantaran dikomplain mulai gendut oleh Anang? Kisah demi sebuah penampilan cantik dan sempurna dengan segala perlengkapan palsu akan dikupas selengkapnya hanya di Intens. Apa kabar pemirsa? Selama 1 jam saya Mila Rahmawati akan hadir di hadapan Anda dalam Intens. Menyajikan kabar terkini, terpercaya, teraktual dari sebuah peristiwa secara intens. Ada kisah di balik penampilan cantik Syahrini. Demi sebuah penampilan yang cantik dan sempurna, Syahrini nyatanya harus menggunakan bulu mata palsu dalam setiap dandanannya. Tidak lengkap rasanya jika Mojang Tanah Pasundan ini tidak mengenakan bulu mata palsu. Lantas benarkah ia bahkan hingga mengkoleksi bulu mata palsu? Lantas apa lagi rahasia cantik ala Syahrini yang lain? Inilah berbagai kisah selebritis demi sebuah penampilan. Kisah pertama diawali dari Syahrini. Bagi penyanyi cantik ini, tampil cantik dan menawan di depan publik tak bisa ditawar-tawar lagi. Semua dilakukan Syahrini demi penampilan terbaiknya di atas panggung maupun di depan kamera. Mulai dari rambutnya yang selalu berganti-ganti model dan nama, hingga gaya busana yang menjadi trendsetter. Dan nyatanya tak hanya itu, Syahrini ternyata juga wajib memakai bulu mata palsu. Tak heran kalau kemudian dari sosok gadis yang berulang tahun setiap 1 Agustus ini sempat muncul tren bulu mata anti badai tsunami. Kelekatan Syahrini dengan bulu mata palsu menjadi salah satu faktor yang membuatnya kian kondang. Dan saat ditemui tim Intens, pemilik nama asli Rini Fatima Zailani ini rupanya sedang menjalani pemotretan dengan memakai bulu mata palsunya yang menjadi senjata andalan memikat publik. Halo pemirsa Intens, apa kabar?
Sekarang aku ada di lokasi syuting untuk photoshoot. Nanti akan menjadi Princess Syahrini. Jadi mukanya nanti aku. Dan ini aku baru mau foto ya. Ini kan belum ada nih bulu matanya, masih natural begini. Masih belum apa-apa, masih eyeshadow aja, masih asli. Jadi kayak begini nih, kalau aslinya pemirsa mau lihat dari deket boleh. Tuh. Jadi masih pakai eyeshadownya aja. Ini mau pasang begini nanti pasti akan berbeda ya. Kita lihat. Dan jangan heran bila Syahrini menyebut bulu mata anti badai tsunami-nya kini sebagai bulu mata Princess Syahrini. Jelang sesi pemotretan, Syahrini pun memamerkan kekuatan daya pikat mata kirinya yang telah dipasangi bulu mata palsu, lalu dibandingkan dengan mata kanan yang berbulu mata asli. Nah, lihat perbedaannya kan? Kalau yang ini udah dipasang bulu mata aku nih, lihat kan? Kalau ini yang masih asli nih, bulu matanya hanya segini kan, tuh masih asli. Bawah juga asli semuanya. Jadi yang ini baru dipasangin tuh beda kan? Nah aku pasangin yang kanan sekarang ya, biar mateng gitu. Cacang, tuh keren kan? Seperti ini nih bulu mata yang betul-betul cetar, ulala, tajam gitu kalau di kamera. Ya, hari ini memang tidak banyak kegiatan, sudah diblok 1 hari hanya untuk photoshoot. Karena 2 hari berturut-turut nih ada foto untuk beberapa produk kan. Ada yang mau diluncurkan tahun depan, akhir tahun ini, dan kalau yang ini akan diluncurkan ini dalam waktu dekat. Jadi bulu mata Princess Syahrini ini. Penyanyi sekaliber Syahrini ternyata tak bisa dipisahkan dari bulu mata palsu setiap kali merias diri. Moodnya akan berubah jika tampil tanpa bulu mata palsu. Diakuinya bulu mata palsu sanggup membuat dirinya tetap terlihat segar dan mempesona, sekalipun dalam keadaan lelah. Syahrini sepertinya tahu betul di mana letak sisi kecantikan dan daya pikatnya. Ketika dalam pemotretan pun ia sempat memprotes fotografer agar tidak mengambil gambar dari sisi yang membuatnya terlihat kurang memikat. Karena aku pemakai bulu mata gitu ya, kemudian juga performsku hampir setiap hari nyanyi tuh pagi kan, acara musik pagi. Jadi untuk membantu kita capek lelah tuh bulu mata buat aku sih, aku ingin menjadi wanita modern yang tidak mencoba tidak menjadi munafik dan hipokrit gitu ya. Memang bulu mata ini membantu sekali untuk kebutuhan panggungku, diantaranya kita udah lelah banget, capek, mata tuh udah nggak sanggup lagi melek, tapi adanya bantuan bulu mata kalau untuk kita penyanyi yang pagi-pagi harus tampil selalu on gitu, selalu cetar
cetar gitu. Kalau orang lihatnya lala gitu ya. Selalu ya dia seger, fresh aja gitu, nggak pernah ada celah. Nah itu tuh yang harus aku tanamkan ke diriku. Nasi bulu mata ini membantu sekali. Moodnya juga jadi lain gitu kalau udah lihat matanya terang gitu, gini ngebuka tuh kayak mood nyanyi di atas panggung tuh menjadi lain gitu, dibanding tidak memakai. Yang notabene memang kan tadi pemirsa sudah tahu bulu mata asliku juga nggak ada masalah, cuman kalau dikasih bulu mata yang palsu tuh lebih suasana lebih cetar gitu kayaknya. Lebih sesuatu. Melihat ia tak bisa lepas dari bulu mata palsunya itu, Syahrini pun langsung melihat peluang yang ada. Ya, ia langsung memproduksi sendiri bulu mata yang ia inginkan. Bekerja sama dengan seorang temannya, Syahrini mendirikan pabrik bulu mata di Jawa Timur. Ya, dari berbagai gayanya yang menjadi trendsetter, kini Syahrini fokus ke bisnis bulu mata palsu. Dan nyatanya tak tanggung-tanggung, bulu mata Syahrini langsung menggebrak dalam skala ekspor ke luar negeri. Nah, ini khasnya adalah bulu mata asli dari rambut asli gitu. Dan tahu nggak sih pemirsa di rumah, yang Katy Perry pakai kita desainin tuh, yang artis-artis dunia pakai kita import, kita ekspor sebetulnya. Jadi alangkah bodoh sekali nih orang Indonesia yang membeli bulu mata di luar negeri. Ini produk Jepang, ini produk Amerika, padahal pabriknya ada di Jawa sana. Nah nanti aku barangkali kan pasti sesekali kan aku harus kontrol ke pabrik, ke apa ya, seperti itulah kira-kira yang kegiatan berikutnya untuk bulu mata. Dan ini juga memang aku ada partnerku satunya gitu ya, yang memang kita bekerja sama dalam bidang ini karena ada bagian yang untuk ekspor importnya, karena aku tidak membidangi itu. Menggeluti bisnis baru bulu mata palsu berskala ekspor, tentu saja Syahrini tak bisa ongkang-ongkang kaki. Waktunya akan tersita untuk mengurus bisnis barunya ini. Lantas bagaimana dengan karirnya di dunia menyanyi? Nah, aku palingan yang mendesain gitu ya, membantu mendesain, kemudian juga aku yang menginginkan nih, aku memang pengennya bulu mata kalau pendeknya segini, ujungnya maunya seperti ini, kalau panjang ujungnya mau ini, ujung deket ke mata maunya seperti ini. Ya insya Allah kalau memang segala sesuatunya dilancarkan sama Allah, apapun yang diplanningkan sama aku mudah-mudahan berjalan lah tahun ini. Pemirsa Intens, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam waktu dekat ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Demi sebuah tampil cantik dan memikat, Syahrini tak bisa lepas dari bulu mata palsu. Lalu bagaimana dengan trio Macan? 3 personilnya kompak pergi ke salon seharian untuk melakukan perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Benarkah karena saking sibuknya jadwal manggung, memanjakan diri di salon pun mereka anggap sebuah refreshing? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Halo pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan Intens setiap harinya jam 11 siang hanya di RCTI. Oke. Demi sebuah penampilan pula, trio Macan bukan hanya kompak di atas panggung, tapi juga kompak dalam merawat diri. Seharian penuh mereka bertiga kompak memanjakan diri di salon dari ujung kaki hingga ujung rambut. Benarkah saking sibuknya kegiatan memanjakan diri di salon pun mereka jadikan sebagai refreshing? Lalu seperti apakah keseruan yang terjadi ketika para personil trio Macan memanjakan dirinya di salon?